Perkenalkan, nama saya Ririn Fristanti. Saya bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, seksi distribusi alat dan obat kontrasepsi. Yang saya hormati, Ibu Duri, Sarjana Ekonomi selaku penguji. Yang saya hormati, Bapak Dr. Konrad Sawang MPD selaku coach. Dan yang saya hormati, Ibu Napira Mayangsari SPMM selaku mentor. Baik, izinkan saya menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Efektivitas Sistem Permintaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Klinik KB Vaskes berbasis GSET Google Spreadsheet di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur. Program Keluarga Berencana merupakan suatu program pemerintah yang dipandang paling efektif untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar terwujud keluarga kecil berkualitas. Alat dan obat kontrasepsi merupakan salah satu bagian penting sebagai instrumen dalam pelayanan KB yang menentukan keberhasilan suatu program KB. DP3AKB salah satu tugasnya yaitu melaksanakan pemenuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur di bidang KBKS seksi distribusi Alkon, di mana sistem digitalisasi dianggap perlu dalam hal pengajuan permintaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi agar lebih cepat, mudah, serta efektif. Dari hasil pengamatan selama ini, permintaan alat dan obat kontrasepsi masih menggunakan cara manual, yaitu dengan mengisi formulir blanko, sehingga dapat menyulitkan petugas gudang Alkon dalam hal perekapan apabila formulir rusak atau hilang. Dan untuk petugas klinik KB Vaskes, menyampaikan permintaan Alkon kadang mengalami keterlambatan mengingat jarak yang jauh, belum lagi beban kerja petugas klinik KB yang banyak. Berdasarkan isu terpilih, yaitu sistem permintaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi klinik KB Vaskes masih manual, maka dipilihlah gagasan kreatif yaitu menggunakan Google Spreadsheet dengan tahap kegiatan sebagai berikut. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi kepada pimpinan atau mentor terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Pertama, diawali dengan menyiapkan bahan konsultasi. Tahap yang kedua yaitu membuat janji untuk berkonsultasi dengan mentor. Tahap yang ketiga yaitu melakukan konsultasi dan melaporkan tentang kegiatan yang akan dilakukan kepada atasan atau mentor. Hubungan kegiatan aktualisasi dengan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan 2 yaitu membuat format permintaan kebutuhan Alkon pada Google Spreadsheet. Tahap pertama yaitu melakukan konsultasi dengan pimpinan atau mentor terkait kegiatan pembuatan format permintaan kebutuhan Alkon pada Google Spreadsheet. Tahap kedua yaitu mengumpulkan dan mempelajari referensi terkait Google Spreadsheet yang akan digunakan. Tahap ketiga yaitu menyusun format permintaan kebutuhan Alkon yang akan digunakan dalam Google Spreadsheet dan memasukkan format permintaan Alkon ke dalam Google Spreadsheet.
Hubungan kegiatan aktualisasi dengan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga yaitu mensosialisasikan Google Spreadsheet kepada petugas klinik KB Vaskes. Tahap yang pertama yaitu diawali dengan berkonsultasi dengan mentor dan mendapatkan persetujuan dari mentor terkait kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan. Tahap yang kedua yaitu membuat jadwal kegiatan dan bahan sosialisasi sehingga harapannya pada saat sosialisasi peserta Zoom bisa lebih jelas memahami bagaimana alur dan cara pengisian permintaan alat dan obat kontrasepsi dengan menggunakan Google Spreadsheet. Tahap yang ketiga yaitu membuat undangan sosialisasi yang akan dijadwalkan tanggal 22 Mei 2023 via Zoom Meeting. Tahap keempat yaitu melakukan sosialisasi via Zoom dengan didampingi oleh mentor. Kemudian ini merupakan bentuk formulir yang ada di Google Spreadsheet nanti. Jadi biasanya kan rata-rata kebutuhan per bulan ini jarang biasanya diisi. Jadi nanti mohon untuk diisi juga supaya menjadi bahan pertimbangan kami nanti untuk mengeluarkan berapa jumlah alkon yang akan dikeluarkan. Kemudian stok saat ini, stok yang ada juga dimasukkan ke dalam situ juga. Kemudian pengajuan permintaannya juga dimasukkan. Untuk rata-rata kebutuhan. Tahap yang kelima yaitu men-share link format Google Spreadsheet kepada petugas klinik KB Vaskes. Hubungan kegiatan aktualisasi dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan keempat yaitu mengumpulkan data dan merekap permintaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dari klinik KB Vaskes. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengumpulkan data permintaan kebutuhan alkon dari Google Spreadsheet agar nantinya mempermudah dalam hal perekapan kebutuhan alkon masing-masing klinik KB. Tahap yang kedua yaitu merekap permintaan kebutuhan alkon dari klinik KB Vaskes sebagai dasar petugas gudang alkon kabupaten untuk mendistribusi alkon. Hubungan kegiatan aktualisasi dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabel dan kompeten. Kegiatan yang kelima yaitu evaluasi penggunaan Google Spreadsheet pada permintaan kebutuhan alkon klinik KB Vaskes. Tahap kegiatan yang dilakukan pada kegiatan kelima ini yaitu melaporkan kepada atasan atau mentor terkait rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, kemudian memberikan umpan balik hasil permintaan kebutuhan alkon klinik KB Vaskes dan dilanjutkan dengan melaksanakan penyusunan laporan aktualisasi. Hubungan kegiatan aktualisasi dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari kegiatan ini bisa disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini telah menerapkan nilai berakhlak yang tidak lepas dari manajemen ASN dan smart ASN sehingga bisa berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi positif dalam proses permintaan sehingga lebih efektif karena permintaan alkon lebih dipermudah dengan menggunakan Google Spreadsheet. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya kerjakan dalam tahapan-tahapan kegiatan aktualisasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk masyarakat sehingga dapat terwujud keluarga kecil berkualitas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Duri Sarjana Ekonomi selaku penguji, Bapak Dr. Konrad Sawang MPD selaku coach, dan Ibu Nafira Bayangsari selaku mentor atas bimbingan dan arahannya sehingga aktualisasi ini bisa terlaksana